Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih yang telah menonton video saya pada kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk menyampaikan materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Logistik dari Universitas Pancasakti Bekasi, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya itu perkenalan terlebih dahulu. Di sini saya sendiri, Siti Halimatus Syadia, saya dari kelas Regular Plus atau kelas Weekend dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921502299. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini yaitu dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Logistik yaitu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP SEMM. Di sini saya akan membahas materi tentang unsur-unsur yang terlibat dalam penanganan dan penyimpanan. Di sini yang pertama adalah peran persediaan. Persediaan memiliki peran ganda yang saling bertentangan, yaitu harus berperan agar bisa mencapai responsivitas tinggi dengan cara melakukan persediaan yang besar pada setiap simpul agar mampu merespon spektrum pelayanan berikut. Permintaan yang berfluktuasi, lead time yang pendek, menangani produk bervariasi, membangun produk inovasi, dan memenuhi service level yang tinggi. Contohnya yaitu sebuah rantai pasok pakaian menjadi dengan persediaan tinggi akan memiliki tingkat responsivitas tinggi selama konsumen memerlukan pakaian jadi tersebut. Sebaliknya, rantai pasokan jadi tersebut memiliki tingkat persediaan rendah akan berdampak rantai pasok tersebut tidak responsif. Yang kedua yaitu konsep dasar persediaan. Di sini persediaan merupakan ongkos yang tidak bisa dihindari, karena kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi pada perusahaan yang akan datang. Untuk itu, diperlukan keterampilan manajerial dalam mengatur persediaan. Persediaan yang direncanakan dan diatur dengan baik, maka akan berdampak pada cash flow dan tingkat pengembalian atau return on investment yang stabil bagi perusahaan. Jadi, fungsi memiliki persediaan adalah, yang pertama adalah memungkinkan perusahaan untuk mencapai skala ekonomis, yang kedua menyeimbangkan supply demand, yang ketiga spesialisasi dalam produksi, yang keempat melindungi dari ketidakpastian demand dan order scale, penyangga kritis antara saluran distribusi. Unsur-unsur yang ketiga yaitu jenis persediaan. Physical stock adalah persediaan yang dihasilkan dari penjualan atau yang digunakan di kegiatan produksi. Contohnya yaitu jika penjualan setiap hari untuk produk tertentu adalah 20 unit dan lead time selalu 10 hari, maka untuk setiap siklusnya tidak memerlukan persediaan. Unsur-unsur yang selanjutnya yaitu sasaran pengelolaan persediaan. Persediaan adalah aset yang harus direncanakan dan dikendalikan dengan ketat agar tidak terjadi kekurangan atau berlebihan. Yang pertama yaitu dengan mengurangi investasi dalam persediaan, yang kedua memaksimumkan pelayanan kepada pelanggan, yang ketiga menjamin operasi yang efisien, yang keempat mendorong inventory turnover yang tinggi, yang kelima menjaga konsistensi mutu, dan yang terakhir adalah memelihara hubungan baik dengan pemasok. Unsur-unsur yang selanjutnya yaitu pengendalian persediaan. Upaya untuk mengendalikan persediaan pihak manajemen logistik suatu perusahaan selalu dihadapkan kepada beberapa biaya yang tidak dapat dihindari. Yang pertama yaitu biaya simpan, yang kedua biaya pesan atau order set of cost, dan yang terakhir adalah ongkos kekurangan persediaan atau shortage cost. Nah, selanjutnya adalah unsur yang selanjutnya yaitu kontrol dan audit. Kontrol dan audit diperlukan untuk mencocokkan persediaan dengan pencatatan barang. Ada dua tipe audit yang biasa dilakukan perusahaan. Yang pertama, periodik. Biasanya dilakukan sekali dalam 1 tahun atau sekali dalam sekian bulan. Kontrol dilakukan terhadap semua jenis inventory. Yang kedua yaitu scale counting. Biasa dilakukan terus-menerus sepanjang tahun dengan selang waktu lebih pendek, misalnya mingguan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini, saya memohon maaf jikalau dalam penyampaian materinya terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, karena saya masih tahap pembelajaran. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.